Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, The Fool, di konten The Fool and His Mind. Ya, pada episode kali ini, saya ingin sedikit membandingkan terkait dua profesi di Indonesia yang sekiranya mempunyai kemampuan yang sama, tetapi memiliki pendekatan yang jauh berbeda. Pendekatan dalam mengobati mungkin ya. Ya, apa itu? Ya, seperti itu judul, dokter versus dukun. Nah, ya, kenapa saya mengangkat judul ini? Ya, karena sampai saat ini di tahun 2020 pun ternyata di Indonesia praktek perdukunan itu ya sangat masih umum atau masih wajar dan masih dipercayai oleh masyarakat sekitar ya. Bahkan setelah saya baca-baca, searching di internet, di luar negeri pun, di Amerika, di Inggris, seperti itu, ternyata masih percaya yang namanya dukun kayak gitu. Tapi dukunnya di sana udah modern ya, penampilan udah modern. Kalau kita di sini juga sama, ada yang modern, ada juga yang ya masih kayak dukun-dukun zaman dahulu yang sakral sekali penampilannya. Nah, pada video ini saya akan membandingkan keduanya, ya dalam segi bagaimana cara mereka menentukan suatu masalah, nah dan juga cara mengobatinya. Dan di sini mungkin terbatas pada pemahaman saya dan juga pengalaman saya terkait dua profesi ini. Ya, jadi mungkin ada teori-teori tertentu yang saya tidak paham di perdukunan. Ya, mungkin ya mohon dimaklumi ya, karena saya nggak mendalami di bidang itu. Nah, sebelum membahas atau membandingkan keduanya, saya ingin membawakan sebuah kasus terlebih dahulu untuk dijadikan pandangan terhadap kedua profesi ini. Ya, kasus ini mungkin kalau teman-teman suka nonton film horor ya, film horor yang ini tuh agak keren sih, sempat saya tonton, yaitu judulnya The Exorcist of Emily Rose kayak gitu. Nah, di mana film ini diangkat dari kisah nyata. Sebenarnya nggak karakter-karakter dan juga alurnya nggak kayak kisah nyatanya sih, tapi ya ada adaptasinya. Nah, jadi kisah nyatanya ini dari siapa sih sebenarnya? Nah, kisah nyata ini dari seorang gadis muda asal Jerman. Nah, gadis muda ini bernama Anna Elizabeth. Ya, namanya Anna Elizabeth. Nah, Anna Elizabeth ini nama panjangnya kalau nggak salah Anna Elizabeth Michelle. Atau sering dipanggil Annelies Michel kayak gitu. Nah, dia seorang keturunan Jerman dan lahir pada tahun 1952. Gadis ini orangnya sangat bisa dibilang alim atau religius sekali dari sewaktu kecil. Dan menurut biografi yang saya baca, ternyata dia ini emang sering nih datang-datang ke acara-acara atau pergelaran yang bersifat spiritual kayak itu, kadang sekali sampai 2 kali dalam seminggu. Singkat cerita, si Annelies Michel ini sudah berumur 16 tahun. Sudah berumur 16 tahun dan dia pun sudah sekolah kan. Nah, kejadian aneh yang dialami Annelies Michel ini dimulai pada saat usia dia 16 tahun tersebut, di mana saat itu tiba-tiba di jam sekolah dia itu pingsan. Dan setelah pingsan tiba-tiba dia itu menurut penuturan teman-teman sekelasnya dia itu kayak kesurupan kayak gitu. Nah, tapi pada saat itu sih masih belum ngeh ya by Annelies Michel ini dan juga orang tuanya, jadi diemin gitu. Nah, kemudian tepat setahun berikutnya, kejadian ini berulang kembali, tapi nggak di sekolah. Nah, sekarang kejadiannya di rumah. Nah, waktu kejadiannya di rumah itu, pagi-pagi baru bangun, tiba-tiba dia kesurupan. Kesurupan, orang tuanya ngelihat dia kesurupan kayak gitu, dan dia sampai ngompol kayak gitu di tempat tidurnya. Oke, karena ini merupakan kejadian yang kedua, nah, sehingga dibawalah si Annelies Michel ini ke dokter
penyakit saraf. Nah, setelah diperiksa, setelah dilakukan berbagai macam pemeriksaan, baik CT scan, EEG, kayak gitu, untuk meriksa gelombang otak, ternyata si analis Michel ini menderita penyakit yang namanya lobus temporalis epilepsi. Jadi kejang yang diakibatkan ada masalah di lobus temporal. Jadi lobus temporal itu ada, jadi otak itu ada bagian-bagiannya ya. Ada lobus frontalis, ada lobus parietalis, occipitalis, ada lobus temporalis. Nah, lobus temporalis ini berfungsi untuk aktivitas pendengaran, kemudian untuk menyimpan ingatan juga, karena di sana ada hipokampus dan juga ada amigdala untuk rangsangan emosi kayak gitu. Nah, ternyata daerah sana mengalami masalah nih, sehingga terjadi epilepsi. Nah, epilepsi supaya teman-teman tahu itu di mana saraf-saraf itu kan sebenarnya mengalirkan arus listrik ya, tapi pada epilepsi arus listriknya itu nggak terkendali. Jadi dia tuh pada saat nggak terkendali ada masalah di sana dan biasanya kejang-kejang. Epilepsi itu kejang. Oke, setelah didiagnosis ternyata mengalami itu LTE, lobus temporalis epilepsi. Nah, di mana di saat yang bersamaan juga dokter itu pun juga mengatakan bahwa si analis Michel ini menderita psikosis. Nah, psikosis itu apa? Psikosis itu di mana seseorang itu nggak bisa membedakan nih mana yang nyata dan tidak kayak gitu. Misalnya dia halusinasi. Nah, dia misalnya halusinasi melihat orang lewat kayak gitu ya. Nah, ternyata setelah ditanya sama keluarganya, oh nggak ada orang lewat tuh kayak gitu. Itu halusinasi. Nah, itu salah satu tipe psikosis. Nah, dokter pun mendiagnosis dia psikosis, yaitu ada masalah pada mentalnya. Oke, saat di sana, analis Michel ini pun usia 16 tahun, dikasih obat-obatan. Nah, dia minum obat-obatan penurun dari gejalanya ini, sampai dia itu berusia 21 tahun. Ya, 21 tahun, tapi setahun jalan pengobatan, itu nggak ada perubahan sama sekali, malah semakin memburuk ternyata. Semakin memburuk, di mana setahun pengobatan, si analis Michel ini malah dia tuh tambah depresi. Jadi tambah depresi, terus kejangnya itu sempat kejang gitu di rumah. Oke, setelah kejang, kemudian selain dikasih obat-obat antipsikotik untuk mengurangi dari halusinasinya sebagai macam, dikasih pula obat-obat anti kejang kayak penitoin, nah kayak gitu ya. Oke, setahun pengobatan ada perubahan terus dilanjutin terus sampai dia usia 21 tahun. 5 tahun pengobatan tuh dari 16 sampai 21 tahun, 5 tahun, yaitu tepat pada tahun 1973. Nah, dia pun lulus sekolah SMA-nya dan lanjut ke perguruan tinggi di Jerman. Nah, jauh dari orang tua dan psikosisnya semakin parah, kemudian terkadang kejang juga. Nah, ini membuat analis Michel ini semakin depresi. Oke, semakin depresi, di mana dia, kenapa depresi? Karena setiap kali dia berdoa sama Tuhan, analis Michel seorang Katolik ya, setiap berdoa pada Tuhan, dia itu bakal mendengar bisikan-bisikan. Kalau bilang kalau kamu ini tuh dikutuk, kamu terkutuk, kamu tuh bakal membusuk di neraka. Dan kemudian dia juga pun setiap hari kayak tiba-tiba lihat ada iblis atau setan lewat kayak gitu, dia melihat mereka. Nah itu membuat dia depresi. Jadi depresinya itu ada dua hal kemungkinan, entah karena efek masalah pada otaknya, ada epilepsinya itu. Nah, dia bisa menyebabkan depresi, atau enggak dia tuh depresinya emang karena gangguan-gangguan tersebut. Jadi dia semakin bingung kayak gitu. Oke. Menurut penuturan teman-temannya juga, analis Michel ini orangnya sering menarik diri dari lingkungan kayak gitu. Meskipun dia tinggal di asrama, tapi dia sering menarik diri. Terus orangnya memang alim sekali, sering berdoa kayak gitu ya. Oke. Tapi analis Michel ini tetap mengkonsumsi obat-obatan. Namun meskipun dia konsumsi obat-obatan yang diberikan dokter saraf tersebut, nggak ada perubahan sama sekali. Malah semakin memburuk. Oke. Alhasil analis Michel karena berpikir 5 tahun, aduh kok nggak ada perubahan, depresi. Nah, dia pun marah nih, aduh kok nggak sembuh-sembuh. Alhasil dia
sama orang tuanya mencari alternatif. Alternatifnya yaitu dia ke pendeta. Oke, di pendeta ditanya nih, dia konsultasi sama pendetanya yang menderita gejala-gejala kayak gini. Terus dia mengaku bahwa dia itu dirasuki oleh iblis-iblis. Ada iblis, kalau nggak salah ada 5 iblis ya. Ada Lucifer, kemudian Judas Iscariot, saya nggak tahu itu nama iblis atau nama karakter biblikal ya, nggak tahu ya. Itu Judas Iscariot. Kemudian ada Adolf Hitler juga. Nah, di mana setiap kali dia kambuh psikosisnya, nah, dia biasanya kesurupan kan, kesurupan, terus 5 karakter ini keluar masuk sendiri gitu kayak itu. Misalnya sekarang Adolf Hitler yang keluar. Wah, orang-orang di sini itu dia dengan aksen Adolf Hitler, orang Jerman ya. Wah, semua orang di sini akan masuk neraka. Kalian itu tidak pantas untuk hidup. Terus beberapa saat kemudian ganti nih Lucifer yang ngomong, apa sih kue Adolf? Kamu itu nggak berguna, kamu yang nggak berguna, kamu gagal di dunia kayak gitu. Nah gitu, itulah dialog-dialog antar penghuni neraka ya. Ya saya nggak tahu ya Adolf Hitler masuk neraka atau enggak. Karena kan dia berjasa buat bangsa Jerman. Ya, tapi membunuh jutaan orang. Oke. Nah, kayak gitu ya. Nah, alhasil waktu itu dia minta pertolongan pada pendeta, minta diruqyah. Nah, di eksorsisme ya, minta diruqyah, tapi pendetanya bilang kayak gini, jangan dulu lah, kamu lanjutin aja obat dari dokter, kayak gitu ya. Michelle, lanjutin aja dari dokter ya. Nah, soalnya kalau mau diruqyah ini pun nanti butuh waktu yang lama, dan juga perlu izin dari uskup. Nah, uskup itu kayak ya ketua-ketua gereja yang ada di wilayahnya kayak itu. Kalau di Indonesia itu kalau nggak salah ada 2 uskup ya, ada GMI, ada 2 perkumpulan, ada 2 uskup yang wilayah 1 dan wilayah 2. Dulu sempat temenan sama orang Katolik juga. Nah, jadi uskup itu dia tuh kayak ketua dari banyak gereja di satu wilayah kayak gitu. Jadi dia ketuanya. Jadi kalau mau ngeruqyah, si pendeta-pendetanya harus minta dulu izin sama uskupnya, diizinin apa enggak. Pada saat itu uskupnya nggak ngizinin dilakukan ruqyah. Alhasil Agnes Michelle depresi, nggak dikasih ruqyah, obat-obatan juga nggak mempan. Oke, 1973 pada saat itu depresi semakin berat dan Agnes Michelle juga kebingungan. Alhasil sampai 2 tahun pada tahun 1975 obat-obatan terus konsumsi tapi nggak ada perubahan. Si Agnes Michelle ini pun kembali lagi memohon sama pendeta. Pada kali ini waktu itu pendetanya datang dan dilihat, wah ini tuh bukan penyakit medis ini benar-benar kesurupan. Nah, alhasil si pendeta itu ngelapor lagi ke uskup. Uskup, ini tuh si analis misal benar-benar kesurupan. Dia udah kemasukan roh-roh jahat. Kemudian dia juga berperilaku aneh, makan serangga kayak laba-laba dimakan, kemudian kepala burung. Terkadang kalau kencingnya itu, jadi dia kencing sembarang, kencingnya itu dijilatin kayak gitu sama Agnes Michelle ini. Nah, setelah itu si uskupnya pun memberikan izin untuk diruqyah kayak gitu. Diruqyah, namun harus diam-diam. Jangan sampai ketahuan. Nah, otomatis si pendetanya ini yang mengusulkan itu melakukan ruqyah pada Agnes Michelle. Ruqyahnya itu dimulai pada September 1975. Dia ruqyah selama 10 bulan. Di ruqyah selama 10 bulan, di mana sekitar ada 67 kali ruqyah kayak gitu. Di mana setiap kali sesi biasanya 1-2 kali per minggu. Satu sesi itu sekitar 4 jam. Nah, awalnya Agnes Michelle ini masih pakai obat-obatan dokter. Antipsikotiknya masih dikonsumsi, antikonvulsannya masih dikonsumsi. Namun, lambat laun dia nggak dikonsumsi lagi obat-obatan tersebut. Dibuang. Nah, Agnes Michelle-nya pun semakin lama semakin tambah parah. Tapi pendetanya tetap bersikukuh nih kalau ini bisa diobatin. Nah, si Agnes Michelle pun pada akhirnya keadaannya tambah parah sampai dia malnutrisi karena nggak makan
Jadi ya konsumsi, dia nggak mau makan masalahnya, nggak mau makan, nggak mau minum, malnutrisi sampai berat badannya 30 kg. Dan karena dia sering bersujud, jadi ada istilahnya genufleksi. Nah, jadi dia berlutut menyembah Tuhan itu, ada ya berlutut memohon, berlutut minta ampun sama berlutut memohon pada Tuhan itu beda posisinya. Jadi berlutut genufleksi itu nanti lama-kelamaan lutut si Annelies Michel ini karena genufleksi dia rusak kayak gitu. Tulangnya patah, tendonnya putus. Nah, ini. Oke, alhasil pada percobaan eksorsim yang 67 kali, Annelies Michel pun meninggal. Meninggal setelah diotopsi, meninggalnya karena malnutrisi, dehidrasi berat, dan juga ada masalah pada lututnya. Akibat ini, dua pendeta dan juga kedua orang tuanya disanksi bahwa sudah melakukan bisa dikatakan negligence. Itu kayak ya pembunuhan pembiaran kayak gitu. Dibiarkan si Annelies Michel ini menderita. Untuk si dua pendeta ini ternyata dia mendapatkan hukuman 3 bulan penjara dan percobaan 3 tahun. Namun ya desas-desus katanya nggak terjadi atau nggak dilakukan hukuman tersebut. Dan kepada kedua orang tuanya, menurut otoritas Jerman nggak dihukum juga karena emang cukup sengsara karena proses ini. Karena ya sudah ngurus Annelies Michel yang lama ini, akhirnya ya udah nggak usah dipenjara lah, udah tersiksa juga kedua orang tuanya. Oke, itu cerita Annelies Michel yang dimana diawali dengan adanya analisis bahwa dia diagnosis medis, secara medis. Namun setelah diobati nggak sembuh, alhasil dia mencari alternatif ke pendeta untuk diruqyah. Dan menghasilkan malah kondisi yang gawat dan menyebabkan kematian, malnutrisi dan dehidrasi berat. Dan menurut dokter saat itu, mendapatkan rekaman dari pengakuan dari pendeta dan kedua orang tua, sebenarnya Annelies Michel ini masih bisa diselamatkan kalau segera dibawa ke rumah sakit, baik dari malnutrisinya maupun dehidrasinya. Nah, seperti itu ya, kejadian eksorsisme atau pengusiran setan ini. Oke, sekarang kita lihat dari sisi dokter dan dukun yang ada di Indonesia. Pertama mungkin bisa kita lihat dari sisi medisnya ya. Saya singkat aja. Dalam kedokteran, kita tuh bisa yang namanya menegakkan suatu penyakit dan menentukan pengobatannya dengan melakukan pemeriksaan dan anamnesa. Jadi itu anamnesa itu seperti apa? Jadi anamnesa nanti kita gali terkait keluhan-keluhan seorang pasien, riwayat hidupnya, riwayat keluarganya. Khusus kayak Annelies Michel nanti ditanyakan, keluhannya apa aja, kejang-kejang, kayak tadi juga kan kesurupan, macam-macam. Terus bisa ditanyakan orang tuanya itu dulu pernah kayak gini nggak? Atau nggak ada sanak saudara yang kayak gini nggak? Karena penyakit kejiwaan itu sekitar persentasenya tinggi akibat dari keturunan. Jadi penyakit kejiwaan itu ada 2 macam faktor besar yang berpengaruh. Yaitu dari keturunan, dan kedua itu faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini nggak begitu berpengaruh besar, tapi bisa. Dimana faktor-faktor lingkungan misalnya trauma berat, artinya mendapatkan tekanan-tekanan, dan juga waktu kecil sering dimarahin, kayak gitu, itu bisa. Tapi keturunan ini pun menyumbang sangat besar dari penyakit kejiwaan. Oke, itu digali. Waktu kecil bagaimana perlakuan orang tua. Nah, dan juga apakah di keluarga ada yang menderita penyakit kejiwaan, nggak, itu harus digali. Setelah digali, kita harus menentukan bahwa ini penyakitnya benar-benaran penyakit yang ada di dalam tubuh atau istilah organik atau cuma penyakit mental aja. Ya, kalau analisis saya sendiri dari kasus Annelies Michel, jadi ada 2 kemungkinan yang bisa terjadi terkait penyakit kejiwaan, yaitu skizofrenia. Skizofrenia itu terkait
dia itu ada beberapa gejala skizofrenia ya, ada 2 kelompok gejala besar, yaitu gejala positif dan negatif. Nah, di sini saya soroti gejala positif. Gejala positif orang skizofrenia itu halusinasi. Halusinasi baik visual atau melihat suatu objek-objek yang sebenarnya nggak ada, tapi dia sendiri melihat. Tadi dia melihat kayak setan, kayak itu. Terus halusinasi auditori. Dia mendengar suara-suara yang bisikin kalau dia ini dikutuk sebagai macam. Itu halusinasi. Kemudian dia juga percaya bahwa ada iblis yang merasuki dirinya. Nah, itu masuknya yaitu gejala yang kedua dari positif simptom. Gejala simptom yaitu delusi atau waham. Waham atau kepercayaan yang tidak wajar kayak gitu. Nah, dia merasa dirasuki oleh iblis, itu udah masuk waham. Dan yang ketiga, pikiran-pikiran yang tak wajar dan juga tingkah laku yang tidak wajar. Misalnya kayak kesurupan tadi. Nah, itu gejala skizofren. Kemudian, itu diagnosis yang pertama mungkin dia si analis misal menderita skizofrenia. Yang kedua, ada namanya dissociative disorder. Di mana dissociative disorder ini ada 3 manifestasi besar. Yaitu yang pertama dissociative identity disorder, di mana dia itu identitasnya tuh nggak jelas. Kalau dulu itu dissociative identity disorder ini diistilahkan multiple personality. Jadi dia tuh punya banyak kepribadian dalam dirinya. Dan kepribadian itu kadang-kadang muncul bergantian. Dan di mana antar kepribadian tuh kadang-kadang nggak paham atau nggak ingat terhadap kepribadian yang lainnya. Misalnya sekarang saya bicara sebagai seorang presiden, nanti saya berbicara sebagai seorang dokter. Nah, saya tuh nggak ingat bahwa saya itu seorang presiden atau punya kepribadian presiden. Nah, itu multiple personality disorder. Dan di sini di dissociative disorder dia masuk dalam kriteria dissociative identity disorder. Nah, ini bisa kita lihat pada kasus-kasus bahwa waktu dia kesurupan, ada beberapa identity atau ada beberapa makhluk atau kepribadian yang keluar kayak tadi Lucifer, Judas Iscariot, Nero, kemudian ada juga Adolf Hitler yang saling bergantian dan mereka sahut menyaut kayak gitu. Nah, itu mungkin. Yang kedua yang tipe disosiatif yaitu depersonalisasi dan derealisasi. Nah, mungkin di sini nggak ada di si analis Michel ya, di mana depersonalisasi itu kayak dia itu merasa bahwa atau dia merasakan bahwa dia melihat dirinya, lagi melihat dirinya kayak gitu. Jadi dia terputus, jadi kayak dia arwahnya keluar dari tubuh dan dia melihat dirinya lagi ngobrol atau kesurupan kayak gitu. Itu depersonalisasi. Ada juga derealisasi. Derealisasi itu kayak dia merasa bahwa dunia sekitar itu nggak nyata kayak gitu. Atau dia tuh, oh sebenarnya aku berada di mana nih? Jadi dia nggak aware sama keadaan sekitarnya. Itu derealisasi. Dan terakhir ada disosiatif amnesia. Jadi dia lupa ingatan sementara mempunyai jangka panjang. Jadi kayak gitu ya. Di mana analis Michel menurut identifikasi saya ada 2 diagnosis yang mungkin yang tadi skizofrenia, yang kedua dissociative disorder. Oke, setelah dilihat dari 2 diagnosis tersebut, nah kita langsung berlanjut pada pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini berguna untuk menyingkirkan apakah ada atau tidak kelainan di fisiknya. Jadi, penyakit mental itu ada istilahnya penyakit mental organik. Artinya penyakit-penyakit mental yang disebabkan keabnormalitasan atau gangguan pada tubuh. Biasanya pada otak. Nah, apakah ini murni penyakit mental atau penyakit mental akibat kerusakan organ, salah satunya otak. Kita periksa semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki, pemeriksaan saraf juga, yang paling penting pemeriksaan saraf. Oke, ternyata pada analis Michel ini ternyata tadi mengalami lobus temporal epilepsi. Nah, lobus temporal epilepsi ini sering mengakibatkan gangguan-gangguan berkaitan atau umum yang gejalanya nampak kayak kesurupan kayak gitu. Kesurupan ya. Oh iya, saya juga sebelumnya analis Michel ini ternyata
dia itu pada saat dia mulai sakit, kan, dia tuh lebih alim dari sebelumnya. Tapi anehnya, meskipun dia lebih alim, ternyata dia itu malah takut sama salib. Dan kalau dia lihat fotonya Yesus Kristus, dia takut kayak gitu. Bisa kita bayangkan dia tuh alim, dia seorang Katolik. Tapi dia takut sama salib dan juga Yesus Kristus. Nah, itulah kenapa si pendetanya berani bilang kalau dia itu kesurupan beneran. Nah, karena di uskup itu memberikan, atau di Kristen Katolik itu memberikan standar, kalau mau diruqyah harus ada 2 persyaratan. Ada tanda-tanda kerasukan, atau di mana kerasukan itu nggak suka sama objek-objek agama kayak itu. Dalam hal ini, karena dia Kristen, salib. Dan juga 2, punya kekuatan supranatural. Nah, balik lagi ke tadi. Nah, di lobus temporalis epilepsi ini ternyata selain kejang dan juga gangguan ingatan, emosi, ada namanya istilahnya Gueswin syndrome. Jadi Gueswin syndrome ini ada 5 manifestasi, salah satunya hyperreligiosity. Jadi rasa keagamaan yang semakin tinggi. Jadi itu ya ini sebenarnya masih simpang siur ya, apakah bisa dimasukkan ke penyakit mental atau tidak. Jadi rasa keagamaan semakin tinggi pada lobus temporal epilepsi. Dia semakin fanatik kayak gitu. Oke, ternyata pada saat pemeriksaan fisik, ya kok ditemukan keanehan. Pemeriksaan fisik dan penunjang ya. Penunjang pakai EEG dan CT scan. MRI kalau nggak salah. Nah, kok ada keanehan? Nah, dokter pun menentukan bahwa ini gangguan mental organik, di mana gangguan mental organiknya menyebabkan dia psikosis, entah itu skizofrenia maupun dissociative disorder. Akhirnya dokter pun memberikan terapi-terapi untuk meringankan penyakitnya. Tapi masalahnya nggak ringan-ringan juga. Entah karena belief si Agnes Michel ini, jadi gangguan mental, meskipun diberikan obat-obatan terus, ketika efek obatannya berhenti, dia bakal kambuh kembali. Atau ada residifnya atau rekurensinya. Sehingga beliefnya itu, kepercayaan itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Nah, mungkin si dokter saat itu, beliefnya ini tidak ditanggulangi. Saya nggak paham juga. Oke, gitu ya cara seorang dokter menangani suatu penyakit, terutama masalah mental kejiwaan. Jadi anamnesis dulu, melihat keluhan-keluhannya. Nah, di mana anamnesis ini 90% menentukan diagnosis penyakit. Nah, setelah keluhan-keluhannya udah ditegakkan, nah, sekarang dicari apakah keluhan ini benar murni jiwa saja, apakah ada masalah fisik. Oke. Nah, dilakukan pemeriksaan fisik dan penunjang atau pemeriksaan radiologi maupun laboratorium. Ternyata ada masalah organik, otaknya bermasalah. Sehingga ini merupakan gangguan mental organik, gangguan mental yang disebabkan oleh masalah otak. Titik. Terapinya strike. Obat-obatan anti psikosis dan juga anti kejang, anti konvulsan. Ilmu kesehatan seperti itu. Jadi semua tindakan dilakukan berdasarkan teori-teori yang ada dan juga pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dan itu diuji secara ilmiah. Nah, sekarang kedua, segitu saja cukup untuk dokter. Videonya udah terlalu panjang ya. Untuk kedua yang pada dukun. Dukun, sepengetahuan saya, kalau boleh jujur, saya ini sebenarnya lahir di keluarga yang mayoritas percaya pada hal tersebut dan juga merupakan keluarga yang menerapkan atau mengaplikasikan praktek-praktek, ya kalau dibilang ilmu putih ya boleh sih, karena proses ruqyahnya pun menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi keluarga saya, terutama ayah saya, sering melakukan ruqyah, dan ya alhamdulillah berhasil kayak gitu. Di sini saya akan menceritakan 4 secara singkat pengalaman ruqyah yang pernah saya alami. Nanti teman-teman menyimpulkan sendiri aja. Yang pertama, saya itu kasus anak SMA. Jadi anak SMA ini dari kecil dia sering kesurupan, udah dibawa ke dukun mana saja kayak gitu. Dia untuk informasi dia non-Islam. Nah, udah dibawa kemana-mana tapi nggak sembuh-sembuh. Ternyata setelah dibawa ke ayah saya,
Dia diruqyah, dibacakan ayat suci Al-Quran. Tiba-tiba si anak waktu itu saya masih SMP, dibacakan ayat suci Al-Quran, kemudian ditemani oleh ibu saya. Jadi ibu saya itu bisa dibilang sensor karena dia punya mata batin untuk tahu letak posisi di mana jin itu berada. Sedangkan ayah saya sebagai uh, operator, ibu saya sebagai sensor atau mediatornya. Oke, ibu saya dengan mata batinnya melihat, oh dia tuh di kaki. Oh sekarang dia pindah ke perut. Sekarang dia pindah ke paru-paru, ke dada. Itu terus dicari sama saya sembari membaca ayat suci Al-Quran. Nah, tapi pada saat kesurupan, ya tahulah, kekuatan orang kesurupan tuh 10-20 kali lebih kuat. Waktu itu dipegang oleh 4 orang, salah satunya saya, dan itu kuat banget. Cewek SMA, badannya kecil, kurus, tapi kekuatannya luar biasa. Sampai orang dewasa pun keringetan megangnya. Pada saat diarahkan sama ayah saya, jadi diarahkan kayak gitu, diarahkan sampai ke tenggorokan. Diarahkan terus, waktu di tenggorokan, dicekek sama ayah saya, terus oke, ditarik keluar. Nah, dan akhirnya dimuntahkan. Setelah dimuntahkan, dia sadar. Oke, uniknya, jadi itu biasa ya teman-teman dengan ruqyah kayak gitu ya. Uniknya, setelah keluar, saya waktu itu untuk pertama kali melihat, gak tahu ini fenomena yang gaib atau tidak. Ya, sebagai seorang muslim, saya tuh percaya yang gaib ya, meskipun tidak selalu percaya, tapi harus percaya juga. Karena di dalam Al-Quran juga kita harus diwajibkan percaya sama yang gaib di surah Al-Baqarah ya. Saya melihat suatu cahaya putih. Cetar, waktu dia muntah, tiba-tiba ruangan itu putih, diselingkupi cahaya putih. Tapi saat itu saya diam. Setelah proses ruqyah, kemudian saya tanya ayah saya, ibu saya juga, tadi kok saya lihat cahaya putih ya? Ayah, ibu lihat nggak? Nggak lihat tuh. Terus di sana juga ada adik saya. Terus adik saya bilang, oh iya kak, oh iya bang, manggil abang kan. Aku juga lihat kok abang, tadi ada cahaya putih. Nah kan, cahaya putihnya ngelikupin ruangan kan dek? Iya bang, bener, habis dia muntah keluar. Oke. Nah, kemudian si cewek ini pun habis itu sembuh, nggak kambuh-kambuh lagi. Nah, tapi ayah saya bingung ya, namanya non-Islam, edukasinya apa? Karena ayah saya pernah ngasih tahu, yang namanya orang udah kerasukan, sekali kerasukan, pasti dia kerasukan lagi. Kalau agamanya nggak dijaga. Jadi ibaratnya kue, kalau dia dibiarin kayak gitu, lalat itu pasti datang. Nah, kalau ditutup, lalat itu mau datang tapi nggak bakal bisa deketin si kue ini. Nah, sehingga edukasinya bagaimana? Nah, edukasi ayah saya sih ngomong, ya udah jalankan ritual agamamu sebaik mungkin. Gitu aja. Ya benar. Sampai setelah itu dia nggak pernah kesurupan lagi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, teman saya. Jadi teman saya itu waktu itu dia tuh putus sama pacarnya. Kemudian dia datang ke rumah saya, nangis-nangis, curhat. Oke, setelah saya lagi curhat, maghrib, saya antar pulang kan. Terus tak antar pulang ya. Nah, waktu perjalanan pulang, tiba-tiba kami melewati rumah pacarnya. Dan seketika perut teman saya langsung nyeri. Kamu kenapa perutmu nyeri? Enggak gitu sih. The full, perutku kok nyeri tiba-tiba ya. Aduh, nyeri kenapa? Mules kah? Enggak, sakit aja. Nah, waktu itu masalahnya rumahnya itu masih jauh gitu ketimbang balik ke rumah saya. Alhasil waktu itu balik ke rumah saya lagi. Balik ke rumah, ke mobil. Balik ke rumah, saya sampai di rumah, mulesnya itu semakin menjadi-jadi. Melilit katanya. Nah, datanglah ibu saya dipanggil bunda waktu itu. Bunda, perutku kok sakit. Dikasih minyak telon kan. Lama-kelamaan kok
Enggak membaik. Takutlah ibu saya kan. Akhirnya mau dibawa ke rumah sakit. Nah, waktu mau dibawa ke rumah sakit, tiba-tiba dia kesurupan. Meraung-raung, mau ngomong nggak wajar. Sempat. Nah, ibu saya udah tahu dia ini kesurupan. Dan saya disuruh nelpon ayah. Ayah saya datang. Nah, ayah saya kan seorang satpam ya. Seorang satpam, dia jaga malam. Waktu itu isya lah. Beliau pulang ke rumah. Nah, waktu sehabis ayah saya datang, teman saya ini tiba-tiba takut ngelihat ayah saya. Dia takut ngelihat ayah saya. Dia langsung ngomong kayak ini, Bunda, bunda, siapa yang datang ini? Kok seram sekali? Kok seram sekali? Saya takut. Nah, setelah kayak gitu, ayah saya datang. Ya, dia waktu itu bawa sejadah yang dikalungkan di lehernya ya. Sejadahnya dililit terus ditepukkan di kepala. Nah, teman saya tepak itu keras banget. Langsung pingsan. Pingsan, beberapa detik kemudian bangun dan langsung kesurupan benar. Ngomong, ini kesurupan yang beneran. Tadi itu kesurupannya setengah-setengah kayak gitu. Tapi ini beneran kesurupan. Untung aja waktu itu tetangga datang, jadi kami megang perbanyak. Bayangin aja, perempuan kesurupan 10-20 kali kekuatannya. Ini laki-laki, masih remaja, bayangin sendiri. Kami berempat kepental, megang tangan kepental, kaki keinjek. Wah, alhamdulillah waktu itu kembali normal, berhasil meskipun muntahnya banyak. Dan ditanya, kamu kok bisa kayak gini? Nggak tahu. Kemudian sempat makan sesuatu nggak? Ya sempat. Tadi sebelum ke sini saya ke rumah mantan saya makan. Nah, kemungkinan teman saya di sana dikasih sesuatu. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, ya saya punya ibu saya ini memang ya agamanya ya lumayan bagus ya. Namun waktu dia usaha, dia tuh sempat ditipu sama orang yang jauh ditipu kemudian sempat depresi. Ayah saya pun mencari penipunya ke rumahnya. Nggak tahu sekuensinya apa yang terjadi di sana. Sebulan kemudian, waktu saya dan ibu saya lagi main-main ke rumah teman ibu saya itu seorang anggota TNI, Angkatan Laut. Waktu itu kami mengembangkan ikan, enak-enak nih manggang ikan. Tiba-tiba ibu saya tuh merasakan kalau tubuhnya tuh tiba-tiba kedinginan menggigil. Oke, mungkin masuk angin ya, waktu itu juga udaranya jelek. Nah, akhirnya dibawalah ke kamar salah satu anggota TNI itu. Ya udah kayak saudara banget kami tuh. Tidur di kamar, tiba-tiba ibu saya ngomong, "Aduh, kok panas ya? Kok di sini panas? Tolong hidupin AC-nya dong." Nggak ada AC, pasangin waktu itu. TNI mana ada rumah dinas TNI AC. Oke, hidupin, dipasangin. Terus ibu saya bilang, "Aduh matiin, dingin nih." Matiin. Tiba-tiba ibu saya bilang, "Aduh, mataku ketusuk. Apa? Ada apa nih?" Terus saya lihat, aduh matanya mana? Nggak ada apa. Aduh, perut saya ketusuk. Aduh, aduh, saya kayak dibakar. Aduh, tangan saya ketusuk. Aduh. Wah, itu saya tuh udah mau nangis kayak gitu. Aduh, gimana ini? Aduh, terus orang TNI-nya bilang, yuk kita bacain ayat kursi aja, ayat kursi. Nah, ayat kursi bacain, alhamdulillah sembuh. Kami berpikir, siapa yang sebenarnya melakukan ini ya? Sebenarnya sempat kesurupan sebentar dan dia ngomong ngaco terus ditanya sama anggota TNI tersebut, "Kamu siapa? Siapa yang ngirim kamu?" "Saya dikirim oleh ini." Identitasnya sama nih, sama kayak yang nipu orang tua saya. Tapi kami nggak mau percaya. Kata-kata setan tuh nggak boleh dipercaya. Oke. Setelah baca ayat kursi, setelah orang itu sembuh, dan kami menyimpulkan ini kerjaan voodoo kayak gitu. Santet. Orang tua saya disantet, ibu saya disantet. Yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, waktu itu tetangga saya sakit, anaknya sakit, usianya 3 tahun. Sakit dibawa ke dokter, terus dibawa pulang.
masih sakit, terus dia ketemu ayah saya disuruh ke rumahnya. Ayah saya kemudian ngajak saya disuruh bawa stetoskop. Kamu bawa stetoskop ya? Oh, kenapa ya? Ini tetangga ada yang sakit, anaknya sakit, katanya kesurupan sih, kemasukan jin. Kamu nanti periksa ya. Kalau kamu udah periksa kasih tahu ya. Oh, anak 3 tahun demam, kebetulan habis tas anak ya, bagian anak. Ya wis, saya bawa center sekalian. Setelah sana saya periksa semuanya, saya tanya-tanya dulu kenapa nih? Ya dibilang sakit tenggorokan, bla 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 bla. Oke, saya periksa semua lubang yang ada, hidung, telinga, atau saya periksa mulut, set. Ya, ternyata amandelnya besar. Saya ngomong, oh ini amandelnya besar, Pak. Anak Bapak ini sebenarnya nggak kesurupan kok, ini amandelnya nggak kejinan kok, ini amandelnya besar. Sebaiknya dibawa ke rumah sakit. Soalnya pasti dokternya bilang ini mesti dioperasi kan, karena amandelnya udah segede gini dan adiknya demam. Nafasnya terganggu kan? Iya, nafasnya terganggu. Dan dia sering ngigau, nunjuk-nunjuk kayak gitu, kayak nggak ada orang juga nunjuk-nunjuk. Ya iya, itu ngigau namanya, Pak. Kalau nggak dibawa, segera nanti berbahaya sama adiknya. Nanti malah terjadi komplikasi. Tapi keluarga nggak mau percaya. Ya udah deh, nggak percaya. Terus ayah saya datang, dikasih ya jampi-jampi kayak itu. Nggak jampi-jampi sih, ya doa-doa lah. Doa-doa. Ya udah, Pak. Segitu aja. Nanti sekarang terserah kalau emang nggak membaik setelah saya kasih doa, kata ayah saya, dibawa ke rumah sakit. Nanti ditakutkan ada apa-apa. Ya, ayah saya, nah itu kejadian yang keempat. Saya nggak tahu gimana kelanjutan sekarang, tapi ya itu saya ke sana dan ayah saya udah lihat anaknya. Ternyata dia emang amandel atau istilah tonsilitis. Dan itu udah kronis saya lihat. Sepulang dari sana ayah saya selalu bilang, nggak cuma saat itu sih, sering ayah saya bilang kalau kamu sebagai seorang dokter boleh boleh melogikakan semuanya, tapi ingat semua penyakit itu nggak selalu organik. Ayah saya nggak berpendidikan tinggi, dia tamatan SMA doang dan ekonomi. Dia selalu bilang, nggak semua penyakit itu organik, ada penyakit-penyakit goib. Dan sebaliknya, nggak semua penyakit itu goib. Dan orang-orang zaman sekarang, mereka tuh lebih memilih alternatif ruqyah daripada ke dokter. Nah, sehingga kamu sebagai seorang dokter haruslah bijak untuk menangani pasien. Selain kamu berikan mereka penanganan secara medis, kalian kamu juga harus mendoakan mereka. Gitu. Jadi ayah saya dukun tapi udah modern kayak itu. Dukun Islami dan juga modern. Nah, itu dukun yang saya kenal, dukun ayah saya. Dan sebenarnya masih banyak cerita terkait saya mengikuti jejak ayah dan ibu saya membuat ruqyah ini. Nah, itu gambaran ya. Jadi dukun di Indonesia, percaya atau tidak percaya, saya serahkan pada teman-teman kembali. Di mana dukun itu sebenarnya bermain ke arah sugesti. Ya, bermain ke arah sugesti. Ini mungkin bisa diterapkan pada orang yang pertama. Pasien yang saya ceritakan, wanita SMA itu, yang menderita kesurupan. Dia sering melamun, sering halusinasi. Nah, dia tuh non-Islam. Dengan logika seorang muslim, dia itu bukan kesurupan lagi. Karena dia tidak menjalankan sholat, tidak menjalankan puasa, baca Al-Quran, nggak ada benteng terhadap dirinya. Seperti tadi, dia sebuah kue, dan dia akan didatangi lalat. Nah, bentengnya itu apa? Sebagai seorang muslim, sholat, baca Al-Quran, sedang mengingat Allah, bertauhid. Dia punya benteng, tapi apa? Dia sembuh. Kan? Nggak kamu lagi. Itu sugesti yang diberikan oleh ayah saya, sugesti. Wallahu alam, emang itu dia kerasukan beneran atau emang ada masalah psikisnya. Tapi praktek perdukunan ini sebenarnya lebih ke arah sugesti. Dan ketika seseorang itu semakin meyakini bahwa dia itu memang kerasukan jin, maka dia akan semakin kuat. Kuat apanya? Kuat gejalanya kayak gitu. Kayak analis Michel, awalnya dia percaya pada medis, namun karena lingkungannya yang mengarahkan ke sana dan juga
kepribadian masih kecil, dia malah semakin terdoktrin, malah dia semakin percaya bahwa dia itu kerasukan. Nah, makanya ini sebagai seorang dokter itu tidak hanya mengobati fisik, tapi mental. Ketika mental itu tidak diobati, fisiknya bubar. Sakit itu ada di otak. Sakit itu ada di otak. Ketika dicubit, nah, otak itu yang bilang sakit. Tapi ketika otak itu bilang tidak sakit waktu dicubit. Ketika bagian otak tertentu dipotong, saraf tertentu dipotong, ketika kita pegang itu nggak sakit rasanya. Misalnya pada orang-orang stroke, orang-orang diabetes kayak gitu, sarafnya terganggu nggak sakit. Karena sarafnya terganggu, saraf itu ke otak. Sama dengan penyakit mental seperti itu. Kalau orang itu bilang, saya tidak sakit, saya sembuh, saya kuat, dia tidak sakit, dia sembuh, dia bakal sembuh kayak gitu. Khusus pada praktek-praktek supranatural seperti ini. Apakah relevan dukun pada era sekarang? Sebenarnya ada suatu saran dari National Health System di Inggris bahwa praktek perdukunan ini penting. Untuk apa? Ya untuk memberikan efek placebo, efek kepura-puraan. Karena banyak orang-orang yang sakit, penyakit kejiwaan, setelah diruqyah, atau setelah dieksorsisme tadi, dia sembuh kayaknya. Dia sembuh langsung, bugar kembali. Karena dia dimasukkan sugesti-sugesti atau hipnosis ke dalamnya. Ya. Dengan obat-obatan nggak mempan, tapi dengan sugesti dia mempan. Itu CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Itu terapi-terapi kebiasaan-kebiasaan pada pikirannya. Jadi pikirannya diperbaiki dengan religius seperti itu. Oke. Sehingga praktek perdukunan itu boleh dimasukkan ke national system kita. Perlu seperti itu, kata orang Inggris itu. Kata parlemen Inggris. Tapi apa? Nah, jikalau orang ini disugesti seperti itu, ke depannya dia bisa lagi. Kenapa? Karena di otaknya terekam, aku kesurupan. Jika aku melakukan ini, kesurupan itu bisa datang lagi. Sehingga kalau mereka melanggar hal-hal yang sakral menurut mereka, karena mereka percaya bahwa mereka kesurupan, ke depannya mereka akan kesurupan lagi. Seperti itu ya. Nah, ini bahayanya terkait praktek perdukunan. Kalau ditinjau dari segi ilmiah. Ya. Nah, itu. Makanya ide itu ditolak mentah-mentah pada saat itu juga. Tapi ada beberapa orang yang mensupport itu juga. Tapi parlemen, no, it's not relevant in our century. Nah, oke, seperti itu teman-teman ya. Dukun itu sebenarnya kalau dibilang relevan kalau dalam segi medis dalam arti memberikan efek placebo, tapi efek kedepannya yang bermasalah. Nah, kalau dari segi agama, kita mesti percaya yang gaib, tapi kita itu jangan dulu mempercayakan semuanya pada praktek-praktek hal gaib seperti ini, perdukunan jangan. Kita ke medis dulu, kita mencoba segalanya sampai titik darah penghabisan. Kalau enggak berhasil, itu baru nggak apa-apa sih teman-teman cari alternatif. Ya, apa? Dokter itu masih relevan sampai sekarang karena teori-teori ilmiah yang digunakan dalam anamnesis, pemeriksaan fisik, pemberian penunjang, penegakan diagnosis, dan terapi-terapinya berdasarkan kesimpulan atau kesepakatan yang sudah ada di seluruh dunia dan dari abad-abad sebelumnya. Jadi ilmu kedokteran nggak berkembang 1-2 tahun, 50 tahun, 100 tahun belakang ini, tapi udah dari abad pertama. Ya mungkin di abad pertama, kemudian karena Dark Age of Europe menghilang ilmu kedokteran ini, kemudian dilanjutkan oleh Golden Age of Islam ya, pada zaman keemasan Islam. Nah, itu dikembalikan lagi, dan diambil lagi ke barat lagi, sehingga kedokteran barat merupakan kumpulan dari penelitian-penelitian, kesimpulan, dan kesimpulan pengobatan yang sudah beratus-ratus tahun dan dari seluruh dunia.
Ilmu kedokteran masih relevan, tapi kita juga tidak menyampaikan ilmu-ilmu perdukunan ini. Nah, ilmu perdukunan ini lebih ke arah sugesti. Oke. Lebih ke arah sugesti, dan ini merupakan, ya mungkin kalau saya pribadi ya jawaban sebagai komplement saja lah, bukan jawaban terakhir sih. Dicari terus di dalam hal medis, di mana masalah-masalah goib ini dijadikan komplement. Komplement dalam artian supporter saja. Supporter. Nah, supporter. Oke, segitu aja deh. Kayaknya videonya udah kepanjangan. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya ceritakan terkait pengalaman-pengalaman saya sendiri mengalami pasien-pasien jiwa di rumah sakit. Dan itu memang sejak saya bertemu pasien-pasien jiwa, saya berpikir, jangan-jangan semua pasien ayah saya ini memang pasien-pasien jiwa. Ya, karena simptomnya sama, keluhannya sama, apa yang mereka alami sama. Mungkin di video-video lainnya ini sudah kepanjangan banget. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Analis Michelle atau Anna Elizabeth Michelle bisa kita jadikan cerminan bahwa ilmu kedokteran itu bisa kita gunakan untuk mengobati penyakit kejiwaan yang memang ciri-cirinya seperti kesurupan. Dan jangan semena-mena kita mengambil alternatif ke dukun untuk mengobati penyakit-penyakit kita atau orang-orang yang kita sayangi. Supaya tidak seperti analis Michelle ini. Saya tidak bilang saya tidak percaya yang gaib, saya percaya dengan yang gaib. Tapi sebagai manusia yang berakal, kita diberikan akal oleh Tuhan untuk berpikir, untuk belajar, dan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Ya. Semuanya itu bisa kita jelaskan secara ilmiah. Bisa. Namun kita saat ini belum punya ilmunya. Rasulullah 1400 tahun yang lalu, dia diberi wahyu oleh Tuhan dalam penciptaan manusia di surah Al-Mu'minun. Namun nggak ada yang paham isinya apa. Namun setelah ditemukan mikroskop, baru tahu, oh, penciptaan manusia itu memang seperti ini adanya. Oke. Jadi butuh 1400 tahun untuk mereveal 2-3 ayat yang ada di Al-Quran. Itu baru 2-3 ayat loh. Ada banyak ayat di Al-Quran. Dan juga kitab-kitab agama Islam sebelumnya, seperti Injil, Torah. Oke. Sekian. Maaf kepanjangan videonya. Mudah-mudahan videonya ini bisa membuka wawasan teman-teman terkait aktivitas perdukunan. Tapi semuanya saya serahkan ke teman-teman. Mau berpikir seperti apa keputusan mau diambil. Tapi ini gambaran buat teman-teman. Kedepannya mengambil tindakan apa jika ketemu atau merasakan gangguan-gangguan mental. Terutama yang berkaitan dengan kesurupan. Oke, terima kasih. Kalau ada salah-salah dalam video ini terkait sumber pemahaman saya, mohon dikoreksi. Karena saya masih mahasiswa, saya masih belum banyak belajar, masih banyak hal yang saya belum ketahui. Nanti gue dikoreksi di komen, dan bisa berikan masukan-masukan. Nanti saya, kalau ada kesalahan, saya perbaiki di video berikutnya, seperti itu. Ya, sekian dari video kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Bisa like dan subscribe. Kalau nggak suka, ya nggak usah dislike ya. Minimal nggak usah di-dislike kayak gitu. Oke? Pesan terakhir, jangan meragukan dokter dalam berobat. Dan jangan buru-buru ngambil alternatif ke dukun. So, don't let your mind tricks you. Oke? Sip. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.